Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada lagi saat ini karena anugerah-Mu dan karena Tuhan punya rencana baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat 14 sampai 15 bagian A. Tertulis demikian. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di beberapa wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sampai saat ini masih dilanda banjir, dan kita berharap agar semoga cepat surut dan keadaan semakin pulih dan membaik. Saya ingat sekitar tahun 2012 pernah kami mengungsi ke rumah teman karena terjebak banjir di jalanan dan tidak bisa pulang ke tempat di mana kami tinggal. Pada waktu itu kawasan di mana tempat kami tinggal juga dilanda banjir. Jadi keputusan untuk mengungsi ke rumah teman adalah pilihan yang terbaik pada waktu itu. Di berbagai wilayah dunia terjadi banjir. Di beberapa kota di Eropa juga terdapat peringatan waspada terhadap banjir. Dan ada juga wilayah-wilayah yang mengalami badai salju yang ekstrim, yang membuat situasi bisa membahayakan karena tingginya curah hujan salju yang terjadi. Dalam segala situasi ini, biarlah kita semua tetap kuat di dalam iman dan mengucap syukur dalam segala keadaan, serta bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Kita perhatikan 2 Petrus 3 ayat 14-15 bagian A ini. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kata berusaha di sini bukan sekedar mencoba, tapi berbicara tentang tindakan yang sungguh-sungguh, gigih, segenap kekuatan, dan segenap hati. Apa yang diusahakan adalah supaya kehidupan yang kita miliki adalah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tidak bercacat, tidak bernoda di hadapannya. Ibarat pakaian yang kita mau pakai ke tempat kerja misalnya. Kita tidak mau ada noda pada pakaian itu. Demikianlah hidup kita. Kita harus usahakan supaya tidak ada noda, tapi bersih dan mulia di hadapan pandangan Tuhan. Di bagian ayat yang ke-15 dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, di situ Rasul Petrus berbicara tentang orang-orang yang mengejek kapan Tuhan Yesus datang lagi ke dunia. Mereka mengejek bahwa Tuhan tidak datang-datang. Terhadap hal itu Rasul Petrus mengingatkan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan pasti datang. Cepat atau lambat Dia pasti datang, dan waktunya hanya Tuhan yang tahu. Belum datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali menunjukkan kesabaran Tuhan terhadap semua orang yang ada di dunia. Kesabaran supaya setiap orang boleh mengenal Dia, percaya kepadanya dan diselamatkan. Dan kesabaran Tuhan inilah yang seharusnya kita responi dengan hidup benar di hadapannya. Bukan sebagai kesempatan untuk melakukan dosa-dosa, tapi sebagai kesempatan untuk hidup dalam iman,
dan menuruti kebenaran firman Tuhan. Tuhan sedang memberikan kesempatan, pintu yang terbuka, agar lebih banyak lagi orang yang meresponi kasih karunia Tuhan dan mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari yang kita jalani adalah anugerah dari Tuhan, kesabaran Tuhan atas kita. Dan kesabaran Tuhan ini mari kita hargai. Jangan kita permainkan dengan hidup dalam dosa, tapi kita hormati kesabarannya dengan hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami kembali, menegur setiap kami yang masih hidup dalam dosa, membentuk kami untuk menjadi lebih dengar-dengaran kepada Tuhan, menjadi semakin taat dan hidup tanpa noda celah di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang berbicara bagi kami, mengingatkan bahwa Engkau begitu sabar terhadap kami, dan kami perlu menghargai, meresponi kesabaran-Mu dengan hidup dalam kebenaran. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Berkati kami dan sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Lawatlah setiap kami yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Setiap permohonan doa yang disampaikan, lawatlah ya Tuhan, dan nyatakanlah kuasa pertolongan, kesembuhan, kelepasan, pemulihan, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang tertimpa bencana banjir dan berbagai situasi sulit lainnya, agar Tuhan memberikan pertolongan, pemulihan, dan jalan keluar. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.